Di praktikum ini, kita akan belajar mengenai data objek model dan JavaScript. Nah, ketika kita belajar menggunakan JavaScript, kita harus memahami konsep data objek model dulu. Apa itu data objek model? Data objek model adalah dokumen, pada pembahasan ini adalah dokumen HTML ya, yang dimodelkan dalam sebuah objek. Nah, objek dari dokumen ini memiliki banyak fungsi dan atribut yang dapat dimanfaatkan dalam membuat program JavaScript. Di dalam objek dokumen, terdapat fungsi dan atribut yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi dokumen HTML. Sekarang kita coba eksekusi file dari latihan yang pertama. Kemudian kita lihat pada konsol JavaScript. Objek DOM di JavaScript bernama dokumen. Objek ini berisi segala hal yang kita butuhkan untuk memanipulasi HTML. Di dalam objek dokumen ini juga terdapat fungsi-fungsi dan atribut yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi dokumen HTML. Contohnya, dokumen.head. Di sini kita mau mengakses elemen head. Dan ini yang ditampilkan. Kemudian kita coba lagi dokumen.body. Dan kemudian dikembalikan elemen body. Dan kita juga bisa melihat panjang judul pada objek title dengan menggunakan dokumen.title.length. Dan ini adalah panjang dari title kita. Nah, apabila kita ingin mengakses elemen yang spesifik, terdapat beberapa fungsi yang bisa digunakan. Berikut ini adalah fungsi yang dapat digunakan. Di sini saya tampilkan contoh bagaimana cara membuat sebuah hierarki dari dokumen objek model HTML. Di sini kita bisa lihat bagaimana kode HTML-nya. Dan kita buatkan hierarkinya, yang paling atas adalah dokumen root-nya. Kemudian kita masuk ke dokumen elemen HTML. Yang ini, pada dokumen HTML ini, terdapat dua subelemen, yaitu head dan body. Jadi kita bisa bikin anakan dari dokumen elemen HTML ini jadi elemen head dan elemen body. Selanjutnya di dalam elemen head ini kita memiliki subelemen lagi, yaitu title. Elemen title dan yang berisi teks DOM3. Sedangkan pada elemen body, di sini terdapat dua elemen, yaitu elemen H2 dan elemen P. Namun pada elemen H2 terdapat atribut, yaitu dan kontennya adalah testing. Sedangkan pada elemen P, konten yang pertama adalah welcome to, teks welcome to. Kemudian di dalam elemen P juga terdapat elemen I yang berisi konten teks, yaitu JavaScript, dan kemudian teks titik-titik. Selanjutnya kita beralih ke modul. Pada modul ini kan kita membahas data objek model dan juga JavaScript. Nah, JavaScript ini sendiri merupakan bahasa pemrograman berbasiskan client-side scripting. Jadi, program dieksekusi di sisi browser atau klien. Jadi, klien itu bisa melihat script dan mengetahui algoritma dari program yang ditulis. Seperti yang sudah dicontohkan tadi sebelumnya, pada penggunaan dokumen. JavaScript ini tidak memerlukan compiler khusus untuk mengeksekusi programnya. Biasanya, browser lah yang bertindak sebagai compiler code pada program JavaScript. Selanjutnya kita masuk ke latihan pertama yang ada pada modul. Jadi, pada kode program berikut ini, kita mendefinisikan fungsi tambah pada elemen script.
Sehingga pada browser kita dapat menggunakannya ketika kita memasukkan sebuah bilangan pada variabel build 1, kemudian bilangan kedua pada variabel build 2. Jadi fungsi buttonnya ini, button plus ini, itu dapat berfungsi, yaitu memunculkan alert nilai dari hasil penjumlahan antara build 1 dan build 2. Sedangkan pada latihan yang kedua, di sini kita akan melakukan validasi menggunakan event handler. Hasil dari kode program yang ada pada latihan 2 adalah sebagai berikut. Jadi, pada kode program 2 ini, kita akan mendefinisikan sebuah fungsi validasi yang kita buat dalam elemen script. Fungsi validasi ini untuk memastikan bahwa user menginput username dengan panjang minimal 6. Bisa kita coba di sini, misalnya kita membuat usernya. Demikian juga pada input type password dan input type password yang kedua. Masing-masing diharapkan memiliki panjang karakter minimal 6. Kita bisa coba lihat di sini. Kita lanjut ke latihan yang ketiga, yaitu memodifikasi event handler. Kode program berikut ini akan menampilkan halaman berikut. Kita mendefinisikan dua buah fungsi, yaitu insert text dan juga change color. Nah, pada halaman web kita bisa lihat di sini nama saya adalah titik-titik. Jadi ketika button insert ini kita klik, setelah kita menginput teks di dalam field berikut ini, maka yang terjadi adalah nama saya adalah yang titik-titik tadi itu akan berubah menjadi nama saya adalah sesuai inputan yang kita masukkan tadi. Tadi saya menginput D3TI, makanya di sini yang muncul adalah D3TI. Kemudian fungsi yang kedua adalah change color. Change color yang kita definisikan di sini mengubah text style color kita menjadi warna merah. Jadi teks nama saya adalah D3TI ini berubah menjadi warna merah. Selanjutnya kita ke latihan yang keempat, yaitu embed internal JavaScript. Ketika kita mengembed JavaScript secara internal, kita bisa membuat script tersebut menjadi subelemen dari head. Kemudian kita definisikan apa yang akan kita buat dalam script tersebut. Dan berikut ini adalah hasilnya. Yang pertama tadi kita mengembed JavaScript secara internal pada elemen head. Nah, kemudian pada latihan yang kelima ini, kita akan mengembed JavaScript di dalam elemen body. Kita ketikkan script yang sama, kita pindahkan posisinya yang sebelumnya berada pada subelemen head, sekarang kita ubah menjadi subelemen dari body. Dan hasil yang diperoleh masih sama seperti latihan 4 tadi. Kemudian kita masuk ke latihan selanjutnya, yaitu mengembed JavaScript pada head dan menampilkannya pada body. Nah, di latihan sebelumnya kita kan langsung membuat dokumen .write dan kita masukkan teks yang akan kita tampilkan. Karena metode yang akan kita gunakan adalah mengembed JavaScript pada head dan juga menampilkannya pada body, maka elemen scriptnya akan kita muat menjadi subelemen dari head dan juga subelemen dari body. Nah, pada subelemen head ini, script yang kita definisikan adalah menggunakan sebuah variabel. Di sini kita gunakan dua variabel, yaitu greeting dan juga welcome. Dan pada masing-masing variabel kita assign nilainya. Kemudian variabel yang sudah kita definisikan pada subelemen head tadi akan kita panggil dalam script yang terdapat pada elemen body. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian di latihan selanjutnya kita akan mengembed external JavaScript. Konsepnya adalah sama dengan CSS, yang membedakan adalah ekstensi filenya dan juga bagaimana kita menuliskan script di dalam JavaScript ini. Kita buat filenya dengan nama script.cs dan kita isi teksnya adalah sebagai berikut ini.
Kemudian pada file HTML-nya, kita hanya menunjukkan source-nya dari mana kita akan mendapatkan script yang kita maksud tersebut. Dan jika kita lihat di sini, hasilnya adalah sebagai berikut ini. Oke, lanjut ke latihan selanjutnya, yaitu show color text using JavaScript. Jadi di dalam script pada latihan ini, kita menuliskan kode program berikut ini. Pada elemen H1 di sini kita menggunakan style, yaitu colornya akan berubah menjadi warna biru. Dan berikut ini adalah teksnya yang terdapat pada elemen paragraf. Kita bisa lihat hasilnya di sini, semua teks yang ada pada elemen paragraf tadi berubah menjadi warna biru karena sebelumnya sudah kita definisikan style yang akan kita tampilkan. Lanjut ke latihan berikutnya. Di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu dengan menggunakan keyword var sebelum nama variabel kita. Var your name. Your name adalah variabel. Dan karena di sini kita mendefinisikan yang akan kita tampilkan adalah sebagai berikut, maka pada browser kita akan muncul nilai dari variabel your name tadi. Pada latihan berikutnya, di sini kita menggunakan variabel nama. Jadi kita ketikkan var spasi nama. Jadi variabel nama ini kita assign sebagai variabel yang digunakan untuk membaca inputan pengguna. Di sini kita gunakan variabel nama sebagai prompt yang akan mengandung teks masukkan nama Anda. Pada browser kita masukkan nama kita. Nah, kemudian hasil yang akan diperoleh adalah sesuai yang sudah kita definisikan, yaitu hello dan nama yang sudah kita input tadi, kemudian masuk ke teks selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan operator expression. Pada operator expression ini, kita menggunakan 3 variabel, yaitu 61, 62, dan juga total. Jadi di sini saya assign nilai dari 61 itu adalah 150. Dan nilai dari 62 adalah 50. Sementara variabel total saya gunakan di sini sebagai penampung untuk menjumlahkan 61 dan juga 62. Jadi ketika ingin menampilkan hasilnya pada browser, berikut ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita ke function statement pada JavaScript. Pada latihan ini dicontohkan bahwa kita akan mengconvert dari Fahrenheit menuju Celsius. Nah, pada scriptnya di sini didefinisikan sebuah variabel, yaitu input. Input ini merupakan sebuah prompt yang akan memunculkan teks masukkan bilangan yang ingin dikonvert. Kita bisa lihat pada browser. Nah, selanjutnya di sini kita bisa input bilangan yang akan kita convert. Misalnya, nah jadi ketika kita klik OK, maka yang muncul adalah teks yang berasal dari elemen paragraf ini dan juga hasil konversi kita tadi. Selanjutnya ke conditional statement pada JavaScript. Pada latihan ini kita akan mendefinisikan sebuah fungsi dengan nama myFunction. Kita definisikan fungsinya dalam script kita. Kita bisa lihat di sini ada 2 variabel yang didefinisikan, yaitu x dan juga time. Di mana x ini merupakan teks yang akan ditampilkan ke dalam browser kita. Jadi kita bisa mulai dari mengklik button try it. Nah, hasilnya adalah it's not time to learn PSW. Karena jamnya itu sekarang tidak sesuai dengan kondisi yang sudah didefinisikan tadi. Kemudian conditional statement yang kedua yaitu conditional switch. Pada kode program berikut ini kita menggunakan sebuah fungsi pada button change, yaitu fungsi dengan nama myFunction. MyFunction ini kita definisikan dalam script. Jadi pada function myFunction ini terdapat sebuah variabel yaitu day. Variabel ini akan menerima inputan nama hari dari user. Nah, karena kode program ini dibuat untuk mentranslate nama hari dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Di sini ada case-nya. Jika user menginputkan teks minggu, maka pada halaman browser akan ditampilkan Sunday. Kemudian jika kita menginput
fieldnya itu kita menginput Senin, maka yang akan dimunculkan adalah Monday. Dan begitu selanjutnya. Kita coba di sini. Jadi yang perlu diperhatikan pada conditional switch ini, masing-masing case yang akan kita inputkan itu harus sesuai dengan case yang sudah kita definisikan pada kode program. Karena conditional switch ini termasuk case sensitif. Oke, sekian penjelasan praktikum untuk sesi ini. Jika ada yang ingin ditanya, bisa didiskusikan melalui WA Group. Terima kasih.